رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغوت فلا جمعة لك أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi a'ta kal'adati ala ahlil ilmi wal iman wa adhara syara'i'al ibadati li arbabil isra'i wal intiqam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tufi ila daril jinan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syari'ati wal burhan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'il mudhnibina li ahli ta'ati wal iman wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal ihsan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan takwa yang mampu merubah kehidupan umat manusia dari kehidupan yang tidak baik menuju kehidupan bahagia di dunia hingga ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khotbah pada siang hari ini adalah perubahan menuju kepribadian yang lebih baik. Kita semuanya sebagai umat manusia tidak luput dari berbagai macam kesalahan. Terkadang kita melakukan perbuatan salah, tetapi kesalahan itu tidak terasa kalau kita ini orang yang bersalah. Bahkan justru sebaliknya, manusia merasa lebih baik, lebih mulia daripada yang lain. Ini adalah efek negatif yang ditimbulkan daripada amal yang telah kita perbuat, yang mana amal itu quran lillahi ta'ala. Di saat manusia melakukan amal ibadah tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mencari sesuatu yang lain, maka akan timbul berbagai macam penyakit hati yang selalu menggerogoti keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam kitabnya Lataiful Minan, sana mengatakan salahul abdi fi salasati asya, baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala itu dari 3 hal. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Faman arafallah khafa min. Nomor 1 adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kenal Allah, khafa minhu, maka orang ini akan punya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati manusia tidak ada rasa takut kepada Allah karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membaca zikir, mengingat Allah hanya sebatas keluar dari lisannya belaka, tidak membekas di dalam hatinya, tidak menggetarkan jiwanya, tidak menggetarkan hatinya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas yang dia lakukan tidak menjadikan pendorong untuk takarrub kepada Allah, malah justru sebaliknya menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatud dunia, mengenal dunia. Wa man arafat dunya zahada fiha. Barang siapa yang kenal terhadap dunia, maka orang ini akan ada rasa zuhud, tidak senang terhadap dunia. Cari harta silakan, kaya silakan, tumpuk-tumpuk harta silakan, tetapi jangan sampai mengabaikan perintah Allah. Letakkan dunia ini di tangan kita, jangan sampai meletakkan dunia ini di hati kita. Kalau manusia ini meletakkan dunia di hati kita, maka akan terjadi sifat bakhil. Dia akan kedonyan, melalaikan perintah Allah, mengabaikan perintah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga yaitu ma'rifatun nafsi, mengenal terhadap diri sendiri. Wa man arafat nafsa tawadhu'a li ibadillah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka orang ini akan selalu rendah diri, tawadhu di hadapan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita simpulkan, kalau kita mengenal diri kita sendiri, nomor satu adalah sadar diri, menyadari bahwa diri kita ini hamba Allah. Kita sadar kita sebagai makhluk yang lemah. Apa yang kita andalkan? Harta benda, kedudukan, jabatan, semuanya gak akan kita bawa mati. Hanya amal soleh yang kita perbuat di saat kita punya jabatan dan kedudukan. Amal soleh yang kita lakukan, itulah bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu diri kita sendiri ini adalah hamba Allah. Sadar diri kita. Yang kedua adalah sadar fungsi. Fungsi kita sebagai manusia itu apa? Kalau Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik itu adalah manusia yang mampu memberikan manfaat terhadap orang lain. Jangan menjadi manusia yang selalu bikin onar. Jangan menjadi manusia yang suka menebar fitnah di mana-mana, yang mana tidak ada bukti dan tidak ada kenyataan. Ini adalah sebuah kesalahan bagi kita semuanya. Yang ketiga adalah sadar posisi. Posisi kita ini di mana? Kita sadari posisi kita ini adalah hamba Allah. Kita ini makhluk yang lemah. Kita ini manusia yang biasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, kafa bil mauti wahidah. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Bukankah syaratnya mati itu tidak harus sakit dulu? Sering kita lihat, sering kita dengar, kadangkala orang yang sehat meninggal dunia, kadangkala yang sakit-sakitan malah gak mati-mati. Karena semuanya ini adalah qadrat iradat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafa bil yaqini gina. Cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan. Harta yang kita punya, jabatan, kedudukan, apalah artinya kalau manusia ini tidak punya keyakinan, tidak punya kemantapan di dalam melangkah, hatinya selalu bingung, selalu ragu-ragu di dalam melangkah. Dia tidak punya jati diri, tidak punya keyakinan. Siapa diri ini? Dia selalu melangkah dalam keraguan. Hal semacam ini menjadikan manusia sakit jiwanya. Karena apa? Karena dia di dalam melangkah selalu hatinya digoda oleh setan. Obatnya adalah ikhlaskan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan di dalam hati kita. Yang nomor 3, wa kafa bil ibadati syughla. Cukuplah ibadah sebagai kesibukan kita. Kita ini manusia biasa. Katakanlah kita ini rakyat jelata. Jangan bawa pangkat kedudukan kita di saat kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akui bahwa diri kita ini orang yang lemah. Kita ini gak punya apa-apa. Saya ini hamba-Mu ya Allah. Andai kata Engkau siksa aku ini ya Allah. Saya ini adalah hamba-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Kami makhluk yang tidak punya daya. Maka bil ibadati syughla. Sehari-hari aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan, fasilitas, kedudukan, dan lain sebagainya, marilah kita niati ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya niat berangkat kerja karena cari nafkah, bekal menghidupi keluarga saya untuk bekal ibadah kepada Allah. 24 jam ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang banyak mereka yang beriman kepada Allah, wal ladzina hajaru, dan mereka orang-orang yang pindah, orang yang hijrah. Wa jahadu, bersungguh-sungguh atau berjihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang pindah, hijrah. Hijrah bisa diartikan hijrah qalbiyah. Kalau menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir, pindah qalbiyah. Kalau kemarin kita melakukan perbuatan dosa, kita pindah di jalan Allah. Kita perbaiki amal kita, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar, kita niat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Mereka semuanya tidak akan mengharapkan apa-apa, hanya satu harapannya, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka hanya mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga terhadap amal yang kita perbuat. Belum tentu amal soleh yang kita lakukan mampu menebus kesalahan yang telah kita lakukan. Ingatlah bahwa semuanya itu gara-gara rahmat dan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dibarengi rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi warham wa anta arhamur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libas as-salihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala Muhammadun abduhu mutarikun sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir khatayana wa israfana wa jahlana fi amrina wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma zayyin lana bi zinatil iman waj'alna hudatal muhtadin. Allahumma aslih ahwalana wa barik mimma yurdika amalana. Allahumma hasil maqasidana ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ya qawiyyu ya matin, ikfina syarrad zalimin. Allahumma sallimna wa ahlana min aqdid dunya wal akhirah wa bin nadima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sabbit qulubana wa quluba abaina wa ummatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa dhurriyyatina wa aulatina wa banatina ya Allah.
ala tibai sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahli sunnati wal jamaah. Allahumma ya syahidan ghaira ghaib wa ya qariban ghaira ba'id wa ya ghaliban ghaira maghlub ij'al kulla umurina kharaja wa makhraja warzuqna min haitsu la yahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.